Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan kita bisa bersama-sama beribadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan mampu melaksanakan ibadah puasa ke-19 harinya. Olehnya itu, ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Apabila betul-betul kita niat lillah karena Allah, yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang telah lewat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin, sebagai pembimbing mental setel umat yang telah melaksanakan pengabdiannya lebih kurang 23 tahun, bertabur salah, memberikan tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, dalam menjalani kehidupan ini Allah telah menentukan kepada kita dua jalan. Allah memberikan kebebasan, Allah memberikan kemerdekaan memilih kepada kita jalan mana yang akan ditempuh. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Segolongan ke surga dan segolongan ke neraka. Walakin ikhtalafu faminkum man amana wa minkum man kafara. Dan mereka berbeda, sebagian iman dan sebagian adalah kufur. Kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, maka kita akan memilih bisa menetapi agama Islam ini. Berarti kita diberi rahmat oleh Allah. Wallahu yahtassu rahmatihi may yasha. Sungguhnya Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Yaitu rahmat Allah ini adalah agama Islam. Maka anugerah Islam, iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat besar sekali bandingannya. Yaitu lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Hal ini dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka hendaklah bergembira. Kita diperintahkan oleh Allah selalu bergembira. Walaupun melaratnya seperti apa, harus selalu bergembira. Kalau di dunia melarat miskin paling tidak paling lama 60 tahun, itu paling lama. Tapi kalau di akhirat adalah selama-lamanya. Allah melarang di dalam surat Ali Imran.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu bersedih, karena kamu adalah orang-orang yang mulia apabila kamu sekalian itu adalah beriman. Olehnya itu keimanan ini yang telah diberikan oleh Allah harus betul-betul kita jaga. Karena Allah memberikan kebebasan, terserah. Pilih jalan yang mana itu tergantung dari kita semua. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat hadis Al-Baihaqi nomor hadis 2621 an Sa'al bin Sa'id qala atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka yufarriqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majsyun bi summa qala ya Muhammad saraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istina'ahu anin nas. Dari Sa'al bin Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku kemudian berkata, ya Muhammad isma' syi'ta, hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat pasti kamu akan mati juga. Diberi kebebasan, diberi pilihan kebebasan hidup sekehendak hatimu, tapi ingat pasti kita akan mati juga. Dan cintailah terhadap orang yang kamu cintai, terhadap orang yang kamu kehendaki, namun pasti kamu akan berpisah juga. Beramallah sekehendak hatimu, pasti nanti kamu akan dibalas. Kemudian berkata, wahai Muhammad, mulianya orang yang beriman adalah qiyamuhu bil lail, berdirinya di waktu malam. Orang yang selalu melaksanakan sholat malam itu adalah tanda bukti sebagai orang yang mulia di hadapan Allah. Dan perkasanya tidak mengantungkan diri terhadap orang lain. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, kuburan itu 5 kali memanggil kita tiap hari. Isi panggilan pertama, ana baitukal ghorib falyaqra'ul Qur'an matayassaru. Saya adalah rumahmu yang asing, rumahmu yang sendiri, maka hendaklah membaca Al-Quran yang termudah. Kenapa Rasulullah sampai bersabda demikian? Umatnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang termudah, karena pada saat sekarang ini di Indonesia yang 200 juta yang Islam itu, setelah terteliti ternyata 62,5% buta aksara Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Itu 62,5%-nya. Maka hendaklah membaca Al-Quran yang termudah, yaitu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau memang betul-betul tidak mampu membaca, maka pahalanya sama dengan menghatamkan 30 juz. Tapi kalau bisa tidak, yang paling mudah. Karena Al-Quran ini nanti sebagai syafaat selain dari syafaat Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa makulun musadakun, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya, dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Olehnya itu di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin mempunyai tekad bulat, niat, saya sehari harus mampu 1 juz, atau saya 1 hari harus mampu 2 juz.
Itu diniatkan seperti itu. Niat dan dijalankan. Insya Allah bisa sampai 3 kali dalam 1 bulan itu menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ini karena pahalanya sampai dikalikan 700 kali lipat di dalam bulan Ramadan tersebut. Panggilan yang kedua, ana baitukal matlum. Saya adalah rumahmu yang gelap. Fal yunawwiru bis salatil lail. Maka hendaklah terangi dengan solat malam. Alhamdulillah selama 20 malam ini kita sudah melaksanakan solat malam. Ini selanjutnya nanti di pull up setelah bulan Ramadan, agar nanti setelah kita meninggal itu kuburan kita terang, lebih terang daripada bulan purnama. Itu diterangi dengan solat malam. Karena solat malam tadi itu dikatakan syaraful mukmin, kemuliaannya bagi orang-orang yang beriman. Ini 20 malam kita sudah melaksanakan solat malam sebagai bekal kita agar kuburan kita setelah meninggal nanti menjadi terang. Yang ketiga panggilannya, ana baitukal suja wal aqra wal hamalis sifai zakat was sadaqah. Saya adalah rumahmu yang penuh dengan ular dan kalajengking, maka hendaklah membawa obat penawar dengan zakat dan sedekah. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal qurri wal kabir was sagir minal muslimin wa antu adi qabla sholat. Zakat fitrah, jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Jadi zakat fitrah ini dari bahan makanan pokok, yaitu beras. Kalau umpamanya titip uang, maka harus diikrarkan, Pak Amil saya titip uang saya ini belikan beras untuk zakat anak dan istri saya. Itu diberikan dan dibagi nanti sebelum orang keluar sholat. Umpamanya setelah sholat mah dikatakan sodako biasa, maka amil harus jeli. Karena zakat fitri ini tidak bisa dijadikan untuk beasiswa, harus dibagi habis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masrifu zakati kama masrifu amma aula anha biha wal fuqara mim baqiyas sihami liqauli sallallahu alaihi wasallam agnuhum anis suali fi hadal yaum. Pembagian zakat fitri itu sama dengan pembagian zakat umumnya. Namun yang paling utama adalah orang fakir. Pembagiannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah kalian mencukupi dari mereka untuk minta-minta pada hari ini, hari raya fitri. Dikatakan zakat fitri itu karena zakat untuk makan, untuk memberi makan. Nah ini kalau zakat mal, kalau sodako bisa untuk pembangunan masjid, bisa untuk beasiswa yang lainnya. Tapi kalau zakat fitri tidak bisa. Itu. Maka amil harus hati-hati. Karena dalilnya seperti itu. Dan memperbanyak sodako dan memberi makan. Memberi makan orang yang berpuasa. Mamfatoroso iman kana lahu ajron ghairu annahu la yanqusu sayyan soiman. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah akan menulis pahalanya orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau memberi makan bukan orang yang berpuasa berarti tidak mendapatkan pahala. Maka Bapak Ibu kalau dibawa ke masjid itu sudah berapa pahalanya? 1 dikalikan 700 dikalikan 10 sekalian 100, banyak. Kalau kita mau tahu pahalanya dikali-kalikan seperti itu. Panggilan yang keempat, ana baitukat turab
Falhamilil hasir wa amilus sholat. Saya adalah rumahmu yang penuh dengan debu, maka membawalah tikar dengan beramal soleh. Man amila solihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Barang siapa yang beramal soleh maka bermanfaat di dirinya, dan barang siapa yang beramal jelek maka akan berat bagi dirinya. Panggilan yang kelima adalah ana baituka su'ali minal munkar wa nakir fa'aksiru la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya adalah rumahmu yang pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir, maka adalah memperbanyak lafal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini diperbanyak, karena nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat dengan spontanitas kita menjawab. Kalau sering membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, diisipkan, jangan dihitung-hitung, sebanyak-banyaknya tiap hari, tiap saat, agar kita nanti spontanitas bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur, sehingga kita bisa selamat di dalam kubur. Kalau sudah selamat di dalam kubur, maka selamat seterusnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fil hadi wa nafa'ani bima fi minal ayatil hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararur rahim, wa nastaghfirullah innahu al-ghafurur rahim.